Assalamualaikum sahabat Risa. Kali ini Tanya Dokter sudah bersama seorang narasumber yang luar biasa, dan beliau juga merupakan Direktur Utama Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Siapakah beliau? Yaitu Dr. Agus Ujianto, MSc Med Spesialis Bedah. Nah, di sini tim Tanya Dokter akan bertanya tentang mengenal lebih dekat stem cell kepada ahlinya. Langsung saja kita sapa ya Dokter Ujinya. Assalamualaikum Dokter Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya dokter. Baik, di kesempatan kali ini kami ingin bertanya untuk mengenal lebih dekat nih dokter tentang stem cell. Nah dok, kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan ya dok. Yang pertama adalah, banyak yang menyebut terapi stem cell ini sebagai revolusi medis abad ini dokter. Nah, apa sih dok yang membuat begitu spesial dibandingkan metode pengobatan lainnya dok? Ya, kalau dibilang revolusi sebenarnya kita udah temukan oleh ahli bedah ya di Amerika tahun 1957 dan udah dapat Nobel. Itu untuk autologs oleh Dr. Thompson, seorang ahli bedah, dan dia udah bisa ngobatin leukemia. Tetapi karena regulasinya pada saat itu memang belum ada, maka saat itu tidak populer, walaupun sudah dipelajari sampai sekarang. Nah, sekarang menjadi yang mutakhir, yang terbaru, karena memang sesuai peradaban, perundangan, kode etik sudah dibolehkan, karena pemahaman tentang stem cell itu sendiri sudah dipahami masyarakat. Sehingga apa yang disebut stem cell atau sel puncak ini, saat ini Indonesia pun sudah menjajaki itu, dan sudah mulai beberapa dokter mengaplikasikan, walaupun para ilmuwannya masih memang terhitung. Nah, kalau di luar negeri hal yang seperti itu sudah lama. Ini sebenarnya terapi biologi. Nah, di Indonesia populernya dengan stem cell gitu. Sebenarnya sel itu sendiri kan banyak sekali, tidak hanya stem cell sendiri yang diinjeksikan ke dalam tubuh, tapi juga ada namanya eksosom, sekrotom, mitokondria, NK sel, dan lain-lain. Itu semua bagian dari terapi biologi. Baik dokter, berarti ini termasuk kemajuan dalam terapi di dunia medis gitu ya dokter ya. Baik dokter, nah selanjutnya dok, stem cell ini sering dikaitkan dengan keajaiban tubuh manusia nih dok. Nah sebenarnya bagaimana cara kerja sel di dalam memperbaiki jaringan yang rusak nih dok? Ya, jadi stem cell itu ya sunatullah. Selama ini kita sudah punya stem cell gitu. Di dalam tubuh kita itu sejak ada morula, blastula gitu kan, dari persatuan dari ovum sama sperma. Di situ sudahnya stem cell itu sendiri atau sel puncak mulai dibentuk. Kemudian terimplantasi di dalam tali pusat begitu ya, ke dalam plasenta di endometrium begitu, kemudian dikeluarkan. Maka nanti ada namanya embryonic stem cell dan juga mesenchymal sel atau stem cell yang dewasa. Nah, sekarang yang diaplikasikan adalah salah satunya yang dari allogenik tadi. Jadi tali pusat ada Wharton jelly namanya, kemudian kita proses sehingga muncul sekrotom, eksosom, dan lain-lain yang memang diperlukan untuk donor. Pada pasien-pasien yang memang karena proses degeneratif atau sunatullah manusia tambah tua, maka stem cell dalam tubuh kita itu kurang cepat bergerak untuk membantu penyembuhan tubuh pada orang sakit, pada orang dengan gangguan metabolik, pada orang-orang yang tua. Itu memang perlu donor, walaupun dia sendiri punya autolog stem cell di dalam perifer bloodnya, di dalam lemaknya, di dalam bone marrow-nya, bahkan di dalam omentumnya itu ada stem cell. Fili-fili dalam usus pun ada stem cell. Jadi karena itu sekarang diteliti, kemudian selama ini juga kita kan masih memakai namanya evidence based medicine. Itu berupa penelitian, obat-obatan dan sebagainya diberikan pada manusia dengan standar evidence based. Ke depan stem cell ini yang akan mengawal yang disebut presisi medicine atau personal medicine. Jadi nanti bedanya di situ, kemutakhiran adalah seperti garis tangan kita. Obatnya dokter kita sama obatnya saya akan beda gitu. Dalam hal presisi medicine karena berbasis pada biologi sel. Oh iya, baik dokter. Baik dokter, selanjutnya dok, ada yang bilang stem cell ini bisa membantu regenerasi organ nih dok, dan bisa menyembuhkan berbagai penyakit kronis seperti jantung, diabetes, hingga stroke. Benar nggak sih dok? Ya, kecerdasan stem cell ini karena sejak Allah turunkan kita di dalam tiupan rohnya, itu disitulah yang disebut ada multipoten, unipoten, pluripoten. Potensi dari sel yang berasal dari protein manusia laki-laki dan perempuan kemudian menjadi janin, setelah menjadi embrio, itu kan bisa menjadi tulang, bisa menjadi otot, bisa menjadi pembuluh darah, bisa menjadi saraf dan sebagainya. Ketika tumbuh, dia juga akan berkembang. Nah, ketika berkembang ada sesuatu penyakit
ketika stem cell donor diberikan, kan sebenarnya ketika kita ada luka, stem cell itu bergerak dari sumsum tulang, daripada organ-organ tubuh kita masuk ke dalam sel yang luka. Ada proses inflamasi kan, proliferasi, maturasi sampai dan sebagainya. Nah, proses itu karena diambil dari deposit tubuh kita memerlukan waktu. Makanya ada sunatullah luka kan. Yeah. Untuk luka-luka yang ringan maka 2 minggu, luka-luka yang besar kayak nifas tuh sampai 40 hari baru sembuh. Nah, sama ketika ada stem cell, mereka yang kurang pasukannya untuk memperbaiki diri karena ditambah stem cell akan cepat sembuh. Karena ketika rusaknya di otot, stem cell ini ngerti, wong sejak lahir aja dia tahu saya akan berubah jadi otot. Loh, kok ototku rusak? Maka dia akan memperbaiki si otot itu. Loh, kok tulangku rusak, sendi-sendinya kok sudah osteoartritis dan sebagainya, maka disuntikan ke sendi. Dia akan berubah menjadi membran sendi, menjadi tulang dan sebagainya. Demikian juga disuntikan pada degeneratif, pada orang stroke atau degeneratif pada gangguan saraf atau otot jantung. Maka ketika disuntikan, karena kita targeting organ itu stem cell. Nah, stem cell yang targeting organ itu kalau nyeri ya suntik sendi, kalau botak ya suntik di kepala, kalau pengen cantik, glowing, keriput-keriput ya suntik di situnya. Nanti akan berubah dia di situ. Tetapi kalau general, makanya akan menjadi mahal karena kebutuhan stem cellnya banyak. Maka tinggal dikali kebutuhan tubuh akan stem cell yang mungkin kurang cepat bekerja atau yang rusak, maka diinfuskan. Nah, itu yang disebut memang agak mahal, itu premium harga seperti itu. Jadi kalau prinsip itu paham, maka kenapa menjadi presisi medicine dan sebuah pengobatan baru? Karena beda konsep bekerjanya dengan obat-obat konvensional atau evidence based itu. Baik. Nah, berkaitan dengan cara kerjanya nih dok, banyak orang awam yang bertanya tentang prosedur terapi stem cell ini dilakukan. Apakah seperti transfusi darah atau mungkin suntikan atau mungkin ada proses yang lebih kompleks nih dok? Ya. Jadi pengobatan manusia itu kita harus ngerti, manusia itu entitas terbuka. Baik. Sejak sekolah kan dokter kita ngerti ada radioterapi, manusia dikasih sinar aja bisa sembuh, ya. Kemudian ada minuman, suplemen, dikasih minuman sehat, kan gitu. Ada yang topikal, parman gitu, apa namanya, pakai make up, ya itu bisa juga ditopikalkan. Nah, untuk sel yang targeting memang selama ini kan aksesnya karena targeting organ bisa cuma diinfus, bisa cuma disuntikan intramuskuler atau subkutan pada yang ini. Yang topikal itu, yang yang lokal itu tergantung kebutuhan. Jadi bisa diaplikasikan secara oral, kan banyak sekali memang stem cell yang memang bukan untuk terapi tapi untuk meningkatkan dimakan dan sebagainya ada. Jadi topikal parenteral. Ada juga yang topikal itu stem cell bagian tali plasenta kan dari dulu udah ada. Terus diparem kayak gitu. Tapi kan efektivitasnya ketika topikal itu berarti beda dengan parenteral juga dengan intravena. Kalau intravena karena dia sel masuk ke dalam tubuh, maka dia sudah jadi sel. Jadi dia akan berkomunikasi antar selnya itu, ya sudah memang itu langsung ke targeting organ. Jadi itu bedanya ketika terapi yang berasal dari konvensional dengan cara kerja daripada stem cell itu sendiri. Nah, saat ini aplikasi itu salah satunya untuk nyeri berarti sendi. Untuk stroke ada beberapa teman yang sudah melalui DSA yang tadinya flushing sama heparin sama NaCl, sekarang bisa ditambah dengan stem cell. Jadi tidak hanya flushing DSA itu untuk memperbaiki pembuluh darah yang sumbatan. Sekarang ketika dikasih stem cell pada langsung lokal otak itu akan meregenerasi diri. Menurut penelitian terbaru dan sudah diaplikasikan di beberapa center di dunia dan juga Indonesia. Nah, saat ini ada dua hal, ada yang disebut researcher, ada yang aplikasi. Nah, yang aplikasi inilah yang silakan Anda belajar mendapatkan kompetensi itu sehingga hanya mengaplikasi. Anda bukan seorang produsen stem cell, tapi bisa mengaplikasinya karena mengetahui indikasi. Jadi kayak nyuntik obat biasa aja.
gitu. Baik, dokter. Berarti memang harus ada kompetensi yang diraih dulu ya, dokter. Ya kan harus ngerti ilmunya Iya, dong. Kita ngasih paracetamol kan gitu, Benar. ngerti indikasinya dan sebagainya. Sama stem cell itu tujuannya adalah bisa secara farmakovigilans kita ngerti indikasi kontraindikasi pada pemberian stem cell pada pasien. Baik, dokter. Nah, tadi dokter juga ada menyebutkan tentang donor stem cell gitu ya, dokter ya. Nah, ini sebenarnya terapi stem cell ini bisakah dari stem cell tubuh si pasien ini sendiri, dok? Ya tadi kita sebutkan namanya kan autologs itu. Autologs. Jadi saya ambil salah satunya orang dulu terkenal dengan PRP. Berarti itu terapi sel yang berasal dari platelet rich plasma yang merupakan salah satunya di situ ada growth factor. Tapi sebenarnya di situ juga ada stem cell cuman jumlahnya sedikit. Baik. Ketika saya butuh jenengan stem cell dari darah perifer saja dari vena itu bisa, tapi butuh waktu Baik. untuk pengembangbiakan. Tapi kalau pengen ekstrak, maka ya saya yang kasar-kasar itu cuman growth factor dari platelet diambil di PRP, sentrifuge, fresh kita suntikan lagi. Artinya jenengan masukkan belum stem cell, tapi sudah faktor-faktor growth factor itu disuntikan ke dalam misalnya alopecia, infertilitas, kemudian impotensi gitu, itu udah bisa. Osteoartritis juga bisa. Tetapi harus tahu kenapa growth factor disuntikan ke situ melalui PRP. Nah, disitulah kompetensi kita diberikan. Nah, kalau besok nyuntik dengan sekrotom, ya harus ngerti sekrotom. Kenapa sih bedanya sama PRP? Atau ketika nyuntik dexamethasone atau asam hyaluronidase ke dalam intraartikuler kan juga pun belajar. Nah, tujuan kompetensi itu antara mulai anamnese, kemudian edukasinya kan berarti ya, pemeriksaan fisik sampai terapinya kita paham semua, bahkan pasca itu tuh apa sih sebenarnya yang akan terjadi gitu. Baik, dokter. Nah, selanjutnya dokter, sebenarnya siapa saja sih yang boleh atau mungkin tidak boleh menjalani terapi ini? Atau mungkin apakah ada kondisi tertentu yang membuat terapi ini tidak dianjurkan sebenarnya? Ya, jadi kalau autologs kebanyakan orang kan tidak ada alergi. Baik. Maka kalau autologs itu cuma diambil caranya dengan tindakan. Ambil darah, ambil lemak, liposaksen, atau namanya stromal vascular vascular fraction dan sebagainya, atau dari bone marrow kan tindakan. Itu autologs lebih aman karena tidak ada faktor reaktif. Cuman kalau autologs untuk terapi pada cancer, setelah di bone marrow aspirasi kita cek dulu apakah ada cancer atau enggak. Kalau ada cancernya, selnya kita sisihkan, kita saring yang sehat, kemudian kita suntikan kembali kepada pasien. Tapi kalau yang alogenik, memang kadang-kadang ada faktor, kan alogen itu berarti yang berasal dari luar tubuh kita, selnya beda. Sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita pasti akan dimasuk sebagai benda asing, gitu. Maka ada reaksi inflamasi. Orang kecocok mesti demam, orang kena flu mesti demam. Itu karena benda asing. Jadi reaksi tubuh kita mempertahankan tubuh. Sama, ketika stem cell dalam jumlah banyak bisa ada reaksi alergi. Jika dia mempunyai hal-hal yang misalnya aterosklerosis atau yang lain, atau sclerosing fibrosis dan sebagainya, atau imun dan sebagainya, harus sampaikan itu. Karena takutnya dia hipersensitif, kemudian alergi kepada sel lain. Maka biasanya tidak langsung terapi sel yang jumlah banyak, tapi disuntik bertahap sesuai dosis, secara indikasi dokter. Mungkin sekrotom dulu beberapa kali, baru nanti stem cell yang banyak. Untuk terutama orang-orang yang kena gula, orang-orang yang metabolik itu kan karena kronis ya, nggak bisa langsung stem cell banyak tuh, nggak bisa, nanti malah sudah tubuhnya menanggung reaksi radang atau kanker ditambah tubuhnya sendiri, ditambah benda asing yang belum pernah dikenalkan. Jadi konsepnya yang kalau terapi stem cell yang jumlah banyak harus seperti vaksin, sidik. Nah, dirimu paham di situ. Oh, waktu suatu saat ketika ada flu, loh kamu kan kemarin tamuku itu kan gitu prinsip vaksin. Vaksin dimasukkan agar tubuh demam mengenali diri. Suatu saat kena betul-betul virus meningitis, kena flu dan sebagainya, udah tahu. Kamu kan kemarin gini, jadi caranya teknik ninju KO itu bisa sama pasien. Sama stem cell yang diberikan secara cepat dan terlalu banyak dosisnya, itu akan ada reaksi tubuh, entah demam, entah macam-macam. Maka itulah perlu konseling sebelum terapi stem cell. Jadi sama dengan penyakit lain sih. Ya, baik. Untuk menyesuaikan kondisi si pasiennya, iya dong, dokter ya. penyesuaian gitu. Baik, nah dok, ini pertanyaan terakhir nih dok. Jika dokter bisa memberikan satu pesan penting ya dok ya bagi masyarakat yang tertarik dengan terapi stem cell ini, apa yang harus mereka pahami sebelum memutuskan untuk mencobanya?
pahami dan introspeksi diri penyakitnya apa. Yang kedua, konsultasikan dengan pasti dan mengerti daripada tujuan terapi tersebut. Karena terapi ini adalah terapi yang memang sebenarnya sunatullah. Sebenarnya si sel ini mempunyai ketika dimasukkan ke tubuh manusia itu dia bekerja sendiri. Beda dengan obat-obat sintetis yang selama ini ada. Jadi ini terapi sel itu terapi biologi, terapi yang dari makhluk Allah langsung gitu loh. Sementara terapi-terapi yang sekarang itu kan memang mengobati penyakit berdasarkan kebutuhan sel itu sendiri. Misalnya paracetamol menekan hipotalamus, misalnya kan gitu dan sebagainya. Antiinflamasi yang menekan bagaimana proses radang dan sebagainya. Tapi kalau terapi sel beda. Dia itu akan mengenali sel dulu problemnya apa, kemudian dia bahu-membahu dengan sel yang lama yang tinggal di dalam inang manusia itu tersebut. Jadi dia membantu. Makanya kenalan dulu dong kalau masuk Rumah Sakit Islam Sultan Agung misalnya kan kenalan dulu. Baru nanti kita baru bisa kerjasama. Seperti itu juga sel. Ya, baik. Luar biasa. Terima kasih sharing-sharingnya dokter. Ya, Kami sahabat Risa juga jadi lebih mengenal lebih dekat tentang terapi stem cell. Semoga sehat selalu dan kita juga bisa kembali berjumpa di episode selanjutnya ya dokter. Dan perlu diketahui Rumah Sakit Islam Sultan Agung sudah bisa aplikasi stem cell loh. Bukan berarti kita membuat stem cell, nanti insya Allah akan kita membuat sendiri. Tetapi saat ini kita sudah bisa aplikasi stem cell dari berbagai produk yang sudah sesuai BPOM dan CPOB. Betul. Baik, terima kasih dokter. Baik sahabat Risa, itu tadi sharing-sharing kita bersama Dr. Agus Ujianto, spesialis bedah MSI Med, yaitu Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kita jadi lebih mengenal lebih dekat ya tentang stem cell. Nah, untuk sahabat Risa yang ingin lebih kenal lagi atau mungkin untuk mencoba terapi stem cell ini nanti bisa cari tahu atau mungkin kepoin ya, info lebih lanjut bisa klik di keterangan di bawah ini. Baik, saya Dokter Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.